Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika dan moral bangsa. Pertama-tama kita akan membahas terkait dengan definisi etika dan moral. Secara etimologis, etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kesusilaan atau adat. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita serta mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral. Jadi etika ini terkait dengan bagaimana seseorang bersikap atau bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran yang kita sudah dapatkan. Jadi untuk mengukur sebuah etika itu berdasarkan dengan nilai-nilai moral yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam etika ini merupakan termasuk kelompok filsafat praktis di mana etika tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Ada yang disebut dengan etika umum dan ada yang disebut dengan etika khusus. Etika umum ini merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut dikategorikan dalam kelompok etika umum. Yang selanjutnya etika khusus ini terbagi juga menjadi dua. Etika individual yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap sesama atau masyarakat yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, istilah etika identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos yang jamaknya mors. Moral juga diartikan sebagai adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini digunakan secara berbeda. Jadi ada perbedaan antara etika dan moral. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Jadi moral itu merupakan perbuatan yang sementara atau sedang dinilai, sedangkan etika itu adalah sistem nilai yang ada, pengkajian sistem nilai yang ada. Sehingga dengan adanya pengkajian daripada perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat atau orang itu atau individu tersebut beretika atau tidak. Jadi etika ini merupakan kajian sistem nilai, sedangkan moral ini perlu kita perhatikan bersama. Moral merupakan perbuatan yang sementara dinilai. Jadi moral ini terkait dengan tindakan atau perilaku yang dilakukan pada waktu itu. Moral merupakan patokan atau kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik, yang kemudian kita sebut sebagai manusia atau orang yang memiliki moral yang baik atau bermoral. Selanjutnya di sini ada beberapa prinsip dan dari etika dan moral Pancasila.
saya menjabarkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah plural. Plural yang artinya sangat universal, yang kemudian kita ketahui bahwa masyarakat kita ini memiliki keragaman daripada suku, budaya, agama, dan seterusnya yang sangat plural, sangat luas, sangat besar. Kita adalah bangsa yang besar. Yang selanjutnya, yang kedua, prinsip dasar yang kedua yaitu ada yang disebut dengan hak asasi manusia. Kita semua sudah paham bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap individu itu memiliki hak-haknya masing-masing yang kemudian kita wajib untuk menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh diri kita sendiri dan juga yang dimiliki oleh orang lain atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga yang namanya hak asasi manusia itu tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya ada solidaritas bangsa, di mana kesulitan suatu bangsa itu dibutuhkan untuk mempertahankan keutuhan bangsa itu sendiri, sehingga seluruh elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di negara kita atau bangsa kita ini dibutuhkan untuk bersinergi, jalan bersama-sama demi keutuhan bangsa kita di masa yang akan datang. Yang keempat, ada yang disebut dengan prinsip demokrasi, di mana kita ketahui dan kita sudah membahas sebelumnya bahwa demokrasi dibutuhkan atas kesadaran kita semua, yang kemudian demokrasi tersebut dapat tersalurkan, dapat kita implementasikan dengan baik dalam konsep bernegara, dalam mencapai sebuah tujuan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Jadi dalam hal ini negara, dalam hal ini pemerintah, itu harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat tidak ada yang dibeda-bedakan di mata hukum, terutama karena apalagi tingkat kepercayaan masyarakat kita sangat kecil terhadap hukum yang ada di negara kita. Ini sangat disayangkan. Jadi pemerintah dalam hal ini yang menjalankan roda pemerintahan atau negara itu memiliki kewajiban untuk melakukan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang diutamakan, semuanya memiliki hak yang sama dengan prinsip keadilan. Mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan keadilan. Hal tersebut, hal yang akan saya sampaikan ini mungkin Anda sudah dapatkan pada waktu pendidikan dasar atau pendidikan menengah, tapi paling tidak saya mengulangi atau mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa kita juga mengenal adanya prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan yang dimaksud itu bukan berarti sesuatu hal atau sesuatu itu dibagi dengan sama rata. Misalkan ada 10 kue, ada 5 anak yang memiliki usia yang berbeda-beda, maka dibagi masing-masing 2. Saya pikir saudara-saudara sekalian bisa memahami
prinsip keadilan di sana berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu semuanya membutuhkan kesesuaian. Di sanalah prinsip keadilan tersebut berlaku. Bukan berarti ada yang mendapatkan satu dan ada yang mendapatkan dua itu dikatakan tidak adil, tapi ada yang namanya disesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya hal tersebut secara bersama-sama, secara utuh. Bukan berarti keadilan misalkan ada di daerah A mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan daerah yang lainnya, itu berdasarkan skala prioritas dan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu pun perlu kita pahami bersama. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.